Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali pada video kali ini. Masih pembahasan yang sama. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelum-sebelumnya, kita sudah membahas materi sistem persamaan linear 3 variabel itu. Video pertama adalah tentang bentuk persamaan linear dan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Dan yang ketiga adalah di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjelaskan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi. Sesuai dengan namanya, berarti di sini di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini dengan menggunakan metode eliminasi. Kemudian nanti di video selanjutnya adalah menggunakan metode campuran, dan yang terakhir adalah permasalahan yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ini masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, metode eliminasi sesuai dengan namanya eliminasi. Berarti di sini kita akan melakukan eliminasi terhadap salah satu variabel yang ada pada persamaannya. Persamaannya di sini masih sama. Kita menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel yang sama dengan contoh kemarin menggunakan metode substitusi. Persamaan pertama, kedua, dan ketiga kita sudah pastikan bahwa ketiga persamaan ini bukan saling berkelipatan, sehingga kita bisa mencari nilai X, Y, dan Z. Oke, namanya mengeliminasi, berarti kita akan mengeliminasi. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita adalah melakukan eliminasi. Komposisi yang mungkin dari sistem persamaan linear 3 variabel ini ketika kita menggunakan metode eliminasi adalah kita menggunakan persamaan 1 dan 2 dulu, atau persamaan 1 dan 3, atau persamaan 2 dan 3. Oke, kita ambil contoh saja menggunakan persamaan kedua dan ketiga. Nah, dari persamaan pertama dan kedua ini kita dilihat kita akan mengeliminasi apa? Nilai Z-nya atau nilai Y-nya atau nilai X-nya. Karena kita lihat di sini yang paling enak itu kita mengeliminasi nilai Z-nya ya. Kenapa? Karena di sini Z-nya sudah sama-sama, walaupun di sini positif, di persamaan kedua adalah negatif, tapi mereka sama-sama koefisiennya variabel Z-nya itu sama dengan 1. Baik, kita eliminasi Z pada persamaan 1 dan 2. Nah, begini. Oke, berarti kita masukkan di sini 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 12, dan X ditambah 2Y dikurang Z itu sama dengan 3. Sesuai tadi yang kita lakukan, kita akan mengeliminasi Z-nya. Perhatikan di sini, ya, tanda di Z-nya. Z-nya ini sama-sama koefisiennya sama-sama 1 ya. Tetapi di sini tandanya adalah di sini tambah, di sini kurang. Ketika tandanya berbeda seperti ini, di atas tambah, di bawah kurang, maka yang harus kita lakukan, operasi yang harus kita lakukan itu adalah bukan mengurangi, tetapi menjumlahkan. Ya, oke, berarti kita jumlahkan 2X tambah X sama dengan berapa? Sama dengan 3X. Y tambah 2Y sama dengan 3Y. Yang terakhir, Z tambah negatif Z, berarti sama saja dengan Z dikurang Z itu sama dengan 0 atau habis. Kemudian 12 tambah 3 sama dengan 15. Oke, kita dapat di sini adalah kita dapatkan persamaan ke-4. Nah, selanjutnya langkah kedua. Langkah kedua tadi sudah kita bermain komposisi persamaan 1 dan 2. Berarti kemungkinan keduanya adalah persamaan 1 dan 3 atau 2 dan 3. Mau yang mana? Boleh. Kita ambil yang persamaan 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Kita tuliskan di sini keterangannya dulu. Eliminasi Z. Nah, jadi harus sama ya. Kalau misalnya di langkah pertama tadi yang kita eliminasi adalah Z, maka di langkah kedua juga Z-nya yang kita eliminasi. Nah, pada persamaan berapa? Persamaan kita ambil 1 dan 3 ya. Persamaan 1 dan 3. Nah, kita ambil persamaan 1 dan 3. Kita tuliskan persamaan satunya adalah 2X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Kemudian yang ketiga adalah
3X kurang Y, itu ya, tambah Z, itu sama dengan 11. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan nilai Z-nya. Di sini nilai Z-nya sama-sama tambah ya. Kalau tadi kan satunya tambah, satunya kurang. Berarti karena di sini tandanya sama, sama-sama tambah, maka di sini yang operasi yang harus kita lakukan adalah menggunakan pengurangan. 2X kurang 3X itu sama dengan negatif X. Kemudian Y kurang negatif Y, berarti kurang ketemu negatif, jadinya positif. Berarti Y tambah Y sama dengan 2Y. Kemudian Z kurang Z sama dengan 0, oke. Kemudian yang terakhir, 12 kurang 11 itu sama dengan 1. Oke, kita dapat ini persamaan ke-5. Nah, dari persamaan 4 dan 5, kita bisa memperoleh nilai X atau nilai Y. Mana dulu yang mau dicari? X-nya atau Y-nya? Kalau kita mau mencari nilai Y-nya, berarti kita eliminasi X-nya. Tetapi kalau kita mau mencari X-nya, yang dieliminasi adalah Y. Oke, berarti kita eliminasi yang mana? Kita mau mengeliminasi yang Y aja ya. Berarti kita kasih keterangan di langkah ketiga. Eliminasi. Eliminasi Y pada persamaan berapa? Persamaan 4 dan 5. Oke, begini ya. Persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya itu bunyinya adalah 3X ditambah 3Y sama dengan 15. Kemudian yang kelimanya adalah negatif X tambah 2Y itu sama dengan 1. Oke. Bisa kita langsung mengurangkan? Tidak, karena di sini Y-nya yang atas 3, yang bawah 2. Berarti kita harus samakan dulu. Bagaimana cara menyamakannya? Berarti kita harus mengkalikan biar sama. Nah, kira-kira yang atas, persamaan pertama, biar nanti Y-nya sama, itu harus dikali berapa? Perhatikan deh, cara paling gampangnya itu adalah di bawah 2, Y-nya di atas 3. Berarti yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 3. Ini cara paling gampang, walaupun nanti kadang-kadang kalau menggunakan cara seperti ini, hitungannya kadang besar. Tapi ini adalah cara paling aman. Oke, di sini berarti kita rubah. 3 dikali 2 itu sama dengan 6X tambah, ya saya terang lagi, tambah 3 kali 2 itu juga sama dengan 6Y sama dengan 15 kali 2 sama dengan 30. Yang bawah sekarang negatif X kali 3 hasilnya adalah negatif 3X. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6Y juga sama dengan 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Oke, tadi yang di sini eliminasinya adalah Y. Perhatikan di sini Y, tanda Y-nya ini sama ya, sama-sama tambah. Berarti di sini operasi yang kita lakukan adalah pengurangan. Oke, karena kita kurangkan, berarti kita kurang 6 kurang negatif 3. Nah, kurang negatif. Nah, karena ketemu negatif jadinya positif. Jadinya 6 tambah 3 itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan sini jadi 9X. Ini habis ya, 6 kurang 6 sama dengan 30 dikurang 3 sama dengan 27. Sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 27 dibagi 9 itu sama dengan 3. Oke, kita dapat nilai X sama dengan 3. Langkah keempat. Langkah keempat berarti kita masih menggunakan eliminasi yang mana? Eliminasi nilai persamaan 4 dan 5 aja. Ya, kita eliminasi untuk mendapatkan nilai dari Y-nya. Oke, berarti kita lakukan kembali. Eliminasi X pada persamaan 4 dan 5. Oke. Nanti kalian tinggal timbang ya, kira-kira metode mana yang paling mudah.
Oke, selanjutnya berarti 4 eliminasi 3. Berarti kita jadikan di sini 3x tambah 3y sama dengan 15. Negatif x tambah 2y sama dengan 1. Oke, di sini ya belum sama, x-nya di atas 3, di bawah 1. Berarti di sini dikali 1, di bawah dikali 3. Oke, begitu. Sehingga karena dikali 1 ya sama saja, kita tulis lagi 3x ditambah 3y sama dengan 15. Yang bawah menjadi negatif 3x tambah 3 kali 2 hasilnya adalah 6y sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Perhatikan nilai x-nya apakah sama tandanya? Tidak ya, karena tandanya tidak sama, berarti di sini operasi yang dilakukan adalah tambah. 3 tambah negatif 3x habis. 3 tambah 6y sama dengan 9y. 15 tambah 3 sama dengan 18. Y sama dengan berapa? 18 bagi 9 sama dengan 18 dibagi 9 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Sama ya, sama menggunakan metode substitusi kemarin, bahwa x-nya sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita harus mencari z-nya, sedangkan di sini z-nya adanya di persamaan 1, 2, dan 3. Berarti bagaimana langkah selanjutnya? Berarti kita harus mengeliminasi kembali dari awal untuk mendapatkan nilai z. Misalnya kita eliminasi, karena kita di sini judulnya adalah murni eliminasi ya, berarti kita tidak boleh menggunakan metode substitusi di dalamnya. Berarti di sini kita akan mencari nilai z-nya dengan cara kita eliminasi lagi persamaan, misalkan kita persamaan 1 dan 2 lagi. Oke, berarti kita ini langkah ke-5. Langkah ke-5 berarti kita eliminasi siapa yang mau kita eliminasi selain z ya. Berarti kita eliminasi x-nya ya di persamaan 1 dan 2. Eliminasi x pada persamaan 1 dan 2 begini. Oke, berarti kita soalnya 1 dan 2 ya, berarti 2x tambah y tambah z. Kita tulis 2x tambah y tambah z itu sama dengan 12. Sama dengan 12. Kemudian persamaan kedua, x tambah 2y kurang z sama dengan 3. Ini x tambah 2y, x tambah 2y kurang z itu sama dengan 3. Sama dengan 3. Oke, di sini eliminasi x. X-nya udah sama atau belum? Karena x-nya belum sama, berarti kita harus samakan dulu. Ingat di bawah koefisien 1, yang di atas koefisien untuk nilai variabel x-nya adalah 2. Berarti di sini dikali 1, terus hilang ya. Bawah kali 2. Kita peroleh dapatnya adalah 2x ditambah y tambah z sama dengan 12, dan yang bawah menjadi 2x tambah 4y kurang z sama dengan bukan kurang z, tetapi z kali 2 sama dengan 2z ya, sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Oke, perhatikan apa yang ditambah atau dikurang. Karena tandanya sama, berarti kita kurang. Y kurang 4y sama dengan negatif 3y. Kemudian selanjutnya z dikurang negatif 2z, itu hasilnya adalah negatif z sama dengan 12 kurang 6 sama dengan 6. Ini kita sebut persamaan ke berapa ya? Persamaan ke-6. Kita sebut saja ini persamaan ke-6. Oke, langsung langkah selanjutnya, langkah ke-6, kita eliminasi lagi. Eliminasi x pada persamaan berapa? Terserah mau 1 ke 3 atau 2 ke 3. Kita ambil saja 2 ke 3 ya. Kita cari variasi. 2 ke 3. Persamaan 2 dan 3. 2 dan 3 seperti ini. Maka kita peroleh persamaan kedua itu tadi bunyinya adalah
X ditambah 2Y dikurang Z itu sama dengan 3. Dan persamaan ketiga, 3X kurang Y tambah Z. 3X kurang Y tambah Z itu sama dengan 11. Nah, kita masih eliminasi X. X-nya udah sama belum? Belum juga. Berarti yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1. Sehingga kita peroleh di sini 3 kali X sama dengan 3X ditambah 6Y dikurang 3Z itu sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian yang bawah karena dikali 1 berarti 3X sama saja dikurang Y ditambah Z itu sama dengan 11. Oke. Ingat tandanya dilihat di sini tandanya sama-sama positif. Berarti di sini operasinya adalah kurang. 3X kurang 3X sama dengan 0. 6Y kurang negatif. Nah, kurang negatif. Ketika kurang negatif berarti hasilnya tambah. 6Y tambah Y sama dengan 7Y. Kemudian negatif 3Z kurang positif Z itu berarti negatifnya makin besar. Negatif 4Z itu sama dengan 9 kurang 11 sama dengan negatif 2. Oke, ini kita sebut persamaan ke-7. Nah, kita udah dapat persamaan ke-6 dan persamaan ke-7. Yang akan kita cari adalah nilai Z-nya. Berarti yang kita eliminasi adalah nilai Y-nya. Berarti di sini langkah ke-7 kita eliminasi Y pada persamaan 6 dan 7. Tuh. Persamaan 6 berapa? Persamaan 6 itu adalah, saya tulis ini, negatif 3X dikurang Z sama dengan 6. Dan persamaan ke-7 adalah sebentar. Oh iya betul. Kok X, maaf ya. Persamaan ke-6 itu bukan 3X tapi 3Y. Kita hapus dulu. Kita hapus. Bukan X ya, tetapi negatif 3Y. Hampir aja salah. Yang persamaan ke-7 jadinya 7Y dikurang 4Z sama dengan negatif 2. Oke, kita samakan dulu. Di atas 3, di bawah 7. Berarti kita kalikan saja. Di atas kali 7, di bawah kali 3. Wah, kalinya banyak sekali. Negatif 3 kali 7 sama dengan negatif 21Y. Negatif Z kali 7 sama dengan negatif 7Z. Sama dengan 6 kali 7, 42. Sekarang 7Y kali 3 sama dengan 21Y. Dikurang berapa? 4 kali 3 sama dengan 12. Z sama dengan 3 kali 2 negatif 6. Oke, dari sini operasi yang digunakan apa? Lihat tandanya sama atau tidak. Tandanya berbeda, berarti kita tambah. Oke, karena nggak muat, Bapak geser ke sini ya. Apa-apa ya. Kita pindahkan ke sini jawabannya. Kita lanjutkan di sini berarti negatif 21Y tambah 21Y itu habis, sehingga sisanya sekarang yang ini. 7 ditambah 12 berapa? 19. 7 ditambah 12, negatif 7 tambah negatif 12 itu sama dengan 19 ya. Sama dengan, di sini jawabannya negatif 19Z sama dengan 42 tambah negatif berapa? Berarti dikurang 42 dikurang 6 berapa? Jawabannya adalah 36.
Jawabannya 36. Oke, berarti kita dapat Z-nya sama dengan berapa? Maka Z-nya itu sama dengan, jadi jawabannya Z sama dengan, aduh maaf, ternyata kita lihat di sini kok ganjil ya. Oh, ternyata ada kekeliruan. Mohon maaf, ini di sini ternyata Z dikurang negatif 2Z itu bukan Z ya, tetapi negatif 3Z. Aduh, sorry ya. Aduh, maaf. Aduh, sorry. Aduh, sorry. Kita coret saja, nggak bisa di ini. Nah, ini keliru, harusnya Z ini bukan negatif Z, tetapi jadinya adalah positif 3Z. Nah, positif 3Z ya, berarti di sini keliru, di sini harusnya 3Z. Nah, di sini 3Z. Kemudian berarti di sini 3 dikali 7 itu sama dengan 21. Oke, kita coret yang ini. Kita akan ulang yang persamaan ketujuh ya. Kita coret yang ini. Ya, kita mulai lagi di sini. Mohon maaf ya, kurang teliti. Nanti hati-hati kalian juga ketika mengerjakan, jangan sampai tidak teliti. Harus hati-hati kalau misalnya ada yang mencurigakan, cek lagi di atas. Ternyata setelah Bapak cek di sini tadi kekeliruan Bapak di Z dikurang negatif 2Z itu harusnya bukan negatif Z tetapi menjadi 3Z tambah Z. Kita ulang ya di sini. Kita ulang persamaan 7 di sini. Langkah ke-7 kita ulang di sini. Eliminasi Y pada persamaan 6 dan persamaan 7. Persamaan 6-nya berarti kita rubah tadi keliruannya di persamaan 6, di sini harusnya jadinya negatif 3Y tambah 3Z sama dengan 6. Yang persamaan ini kita cek lagi, coba sebetulnya keliru. Betul ya, habis 6 tambah jadinya 7, betul. Kemudian negatif 3 kurang Z hasilnya negatif 4 ya, betul. Insyaallah. Berarti di sini jadinya 7Y kurang 4Z itu sama dengan negatif 2. Oke. Karena di atas 3 di bawah 7, maka kita kalikan lagi, di atas kalinya kali 7, di bawah kali 3. Nggak muat ya, jadi Bapak tuliskan di bawah, di sini. Berarti kita dapat 3 kali 7 adalah negatif 21X. Kok X? Aduh. Y, maaf. Kita hapus dulu, biar nggak salah kalian. Oke, kita hapus. Ya, di sini negatif 21Y tambah 21Z sama dengan 6 kali 7, 42. Oke, yang kedua adalah 7 kali 3 adalah 21Y ditambah, maaf, bukan ditambah tapi dikurang. Ya, dikurang. Di sini kita kurang. Negatif 4 kali 3 hasilnya adalah negatif 12Z sama dengan 2 kali 3, negatif 2 kali 3 adalah negatif 6. Negatif 6. Oke. Karena di sini tandanya sama, maka di sini ditambah. Sama ya tadi prosesnya juga. Berarti ini habis, berarti 21 tambah negatif 12 itu sama dengan berapa? 1 dikurang 2 itu hasilnya 9. Jadi di sini hasilnya adalah 9Z itu sama dengan 42 ditambah negatif 6 itu hasilnya 36. Sehingga kita peroleh Z-nya sama dengan 4. Coba kalian cek lagi di video menggunakan metode eliminasi. Ini salah lagi tulisannya. Ini adalah eliminasi.
ya. Dengan metode eliminasinya kita peroleh sama. Jadi kita bisa simpulkan, jadi nilai X, Y, Z yang memenuhi sistem persamaan linear 3 variabel tersebut adalah X sama dengan 3. Ya, kita lihat di sini. X sama dengan 3, Y sama dengan 2, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 4. Oke, selesai. Begitu ya, kalau misalnya kalian kurang paham bisa diskusikan lagi sama Bapak di Telegram, atau kalian coba ulang kembali video ini. Kalau kecepatan kalian lihat, pause, baru diperhatikan baik-baik. Kalau sudah ngerti, Bapak sarankan kalian catat di buku catatan kalian. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, banyak kesalahan, kehilafan yang Bapak lakukan. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.